Yang namanya Mahdi Raja ini, An-Nasabah mengatakan nasab Balawi sah dan keabsahan itu populer dari segi ilmu fikih, dari segi ilmu nasab, dari segi fakta sejarah, dan dari segi takrir keterangan-keterangan dari ulama nasab mundu kurun semenjak berabad-abad, tanpa keraguan sedikit pun beliau mengatakan ini. Pernyataan dari beberapa dalil yang disampaikan dalam buku tersebut ini sepertinya ini bertolak belakang. Sebagaimana telah kami uraikan, nasab Balawi bukan hanya diriwayatkan dan diakui ulama nasab sikoh, tapi juga ulama-ulama besar yang menjadi rujukan umat dari masa ke masa. Nah, garis bawahi, menjadi rujukan umat dari masa ke masa. Masa siapa? Pertanyaannya. Kan dari awal nggak ada itu. Itu kan hanya dimulai pada abad ke-9 akhir ya, sudah mau masuk abad 10 lah. Kalau sekarang kita bicara abad 34 sampai abad 9 awal tuh nggak ada. Nah, kalau ulama udah benar, kemudian ada yang mengatakan nasab Balawi mustahil tersambung, berarti yang ngomong mustahil tersambung itu yang bermasalah, bukan ulama yang rame-rame yang salah. Apalagi framing di buku ini seolah-olah itu hanya Kiai Imad, padahal banyak kiai-kiai lain yang bersuara gitu loh. Dipersonifikasi hanya Kiai Imad, ditambah lagi hanya Imad yang benar, yang lain salah. Ini kan framing. Dari mana bermasalah ini, saudara Haji Imad? Kami setidak-tidaknya mengidentifikasi. Setelah kami teliti bersama-sama, kami duduk bersama-sama, kenapa kok orang ini bisa nabrak semua ulama? Kenapa bisa menganggap semua ulama ini salah? Padahal faktanya kalau ditimbang pakai tolak ukur ilmu nasab, dia yang salah. Selama ini yang bisa dibandingkan antara buku 500 halaman dengan tesis Kiai Imad, meskipun tesis Kiai Imad itu ada banyak kekurangan, tetapi itu jauh lebih ilmiah dari 500 halaman itu, Mas. Kalau Kiai Imad melakukan kebohongan publik, dilaporkan saja di pengadilan, lebih enak sebenarnya. Di sana banyak pertanggungjawaban akademik yang dipaparkan oleh Kiai Imad yang sampai sekarang belum bisa dibantah. Secara perspektif ilmu nasab, ulama-ulama tadi itu udah benar. Nah, kalau ulama udah benar, kemudian ada yang mengatakan nasab Balawi mustahil tersambung, berarti yang ngomong mustahil tersambung itu yang bermasalah, bukan ulama yang rame-rame yang salah. Imaduddin menolak semua kitab ini karena dia membuat aturan berupa syarat tambahan, yaitu kitab nasab tersebut harus sejaman. Nah, kita jawab, kitab adalah alat bukti atau bukti itu sendiri, di mana hal itu diperlukan dalam penelitian sejarah. Karena sumber sejarah sejaman merupakan kesaksian langsung dari orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Setidak-tidaknya kami lihat ada 9 penyimpangan saudara Haji Imaduddin Usman. Yang pertama, dia mengkaji ilmu nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Nah, kemudian yang kedua, menentang, mengabaikan, bahkan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin terhadap keabsahan nasab Balawi. Yang ketiga, kesesatan logika. Yang keempat, memfitnah para ulama. Yang kelima, khianat ilmiah. Yang keenam, melakukan kebohongan publik. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh-tokoh non aswaja. Yang kedelapan, tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab. Dan yang kesembilan, dengan gampangnya membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA. Kiai Imad itu dikesankan, digambarkan seolah-olah tidak pakai ilmu nasab, bahkan menabrak ilmu nasab, bahkan tidak menghargai ulama ahli nasab, ya, berkhianat kepada ilmu nasab. Pokoknya framingnya itu seperti itu. Padahal mereka itu tidak mau mendengar hujah-hujah atau jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Kiai Imad. Tidak mau tahu. Nah, ini jadi masalah, tidak mau tahu. Pokoknya ini, ya, justru mereka yang merasa benar itu, tapi merasa benar secara gotong royong berjamaah, gitu loh. Ya, pakai buat buku secara kompilasi. Ya, Imad menjawabnya sendirian. Membahas ini ada beberapa pernyataan dari beberapa dalil yang disampaikan dalam buku tersebut. Ini sepertinya ini bertolak belakang. Ya. Contoh misalnya, ini adalah versi PDF-nya pada halaman 179. Dikatakan begini, sebagaimana telah kami uraikan, nasab Balawi bukan hanya diriwayatkan dan diakui ulama nasab sikoh, tapi juga ulama-ulama besar yang menjadi rujukan umat dari masa ke masa. Nah, garis bawahi, menjadi rujukan umat dari masa ke masa. Masa siapa? Pertanyaannya. Kan dari awal nggak ada itu. Itu kan hanya dimulai pada abad ke-9 akhir ya, sudah mau masuk abad 10 lah. Kalau sekarang kita bicara abad 34 sampai abad 9 awal tuh nggak ada. Jadi kalau kita tanya, lalu mana? Ya kan begitu, riwayat ulama nasab sikoh. Ini kan tulisan mereka sendiri. Jadi kalau kita tanyakan, mana pernyataan ulama nasab sikoh
dan ulama-ulama besar yang dimulai abad 3 sampai 9 Hijriah yang menyatakan bahwa nasab Ba'alwi itu sudah menjadi rujukan untuk umat. Nggak ada. Satu. Ini bohong lagi nih buku ini. Ya. Yang kedua, masih halaman 179. Dikatakan juga Imaduddin menolak semua kitab ini karena dia membuat aturan berupa syarat tambahan, yaitu kitab nasab tersebut harus sejaman. Nah, kita jawab. Pertama, kitab adalah alat bukti atau bukti itu sendiri, di mana hal itu diperlukan dalam penelitian sejarah. Karena sumber sejarah sejaman merupakan kesaksian langsung dari orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Jadi kita membutuhkan kitab sejaman. Inti dari kitab itu adalah informasi data yang terdapat di zaman itu. Dan tidak mungkin zaman berbicara kecuali ada perawi, ada sekarang reporter, ada orang yang sekarang membawa berita tersebut untuk disampaikan sebagai penelitian sejarah. Ini benar nggak? Sedangkan sumber sejarah sejaman itu bisa berupa tulisan, atau dengan lisan, atau dengan prasasti, dan lain-lain. Jadi, bukti sejaman merupakan sumber primer sejarah untuk memvalidasi kebenaran peristiwa yang terjadi. Sekarang Ba'alwi punya nggak? Nggak ada. Sekarang, sumber tertulis sejaman itu mengacu pada apa sebetulnya? Kepada dokumen yang ditulis oleh orang-orang yang hidup pada waktu yang sama dengan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau sedang dikaji. Sekali lagi, sumber tertulis itu mengacu pada apa? Kepada dokumen, kepada data, kepada tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang hidup. Orang-orang hidup ini kita bicara rijalul hadis, kita bicara perawi ini. Ada nggak? Nggak ada lagi. Dia menceritakan sekarang kehebatan, sekarang dua imam mustahid, Ahmad al-Muhajir dan anaknya Ubaidillah bin Ahmad, yang lahir pada abad 3 dan 4, tapi tidak ada orang yang menuliskannya. Kan ini bohong semua. Ini kan tulisan mereka sendiri. Dan kita berikan syarah atas tulisan mereka. Nah, sekarang terbuka. Dengan ilmu mantek, dengan ilmu logika yang gampang sebetulnya ini. Ya. Kemudian, dalam halaman 180 dikatakan, mereka menuliskan, padahal haram menetapkan sebuah nasab tanpa dasar data yang benar. Nah, terus pertanyaannya, mengapa keterangan dari para ulama yang sikoh menjadi salah satu pijakan dalam penetapan nasab? Hal ini disebabkan pencatatan nasab bukan sesuatu yang bersifat penalaran akal, melainkan dalam buku tuliskan, melainkan verifikasi kebersambungan nasab berdasarkan sumber data yang valid dan memenuhi standar ilmiah nasab. Keren kalimatnya mah, tapi tidak sesuai dengan fakta. Kita buktikan. Dalam buku ditulis verifikasi. Apa verifikasi itu? Proses memastikan dua hal atau lebih untuk memastikan keakuratan dan kebenaran suatu informasi. Kalimat verifikasi disambungkan dengan verifikasi kebersambungan. Lalu yang disebut dengan kebersambungan apa? Kebersambungan adalah utuh atau tidak sepotong-sepotong, atau tidak terputusnya mata rantai penyampai berita dan beritanya. Tadi sudah disebutkan usul fikihnya tadi oleh saudara kita ya, Dr. Ribut. Ida sekotol aslu sekotol furu, di mana sekarang pokoknya sekarang runtuh, ya runtuh semuanya. Mereka hanya menyambungkan seperti pohon. Kan kalau yang namanya pohon itu sekarang dari atas ke bawah kita nih sedang buat silsilah. Ya, karena yang disebut dengan silsilah keluarga artinya itu kan susunan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik dari atas ke bawah ataupun ke samping, yang menampakkan hubungan kekerabatan dalam suatu struktur pohon dari atas ke bawah. Jadi kalau struktur Ba'alwi itu mereka hanya mengambil, ya kan, dari batang pohon ke bawah, atasnya nggak ada. Jadi potong dengan setengah batang pohon ke bawah, atasnya nggak ada. Karena apa? Karena sakotol aslu, karena sudah terputus, nggak ada atasnya, nggak ada orang yang menyampaikan beritanya, nggak ada orang yang hidup pada zaman itu yang menyampaikan beritanya. Bukan hanya zaman itu, selama kurang lebih hampir 6 abad
Tidak ada satu orang pun yang menceritakan tentang keberadaan, kebenaran historis yang namanya Imam Ahmad Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah. Jadi tidak bisa diverifikasi. Jadi ini kalimat mereka semua. Sekarang kita berikan penjelasan secara, jadi verifikasi ketersambungan. Bagaimana bisa diverifikasi? Datanya jangan nyambung. Ya, nggak nyambung datanya itu. Jadi jelas sumber datanya ini nggak jelas, tidak valid, dan tidak memenuhi standar ilmu nasab. Kenapa? Tidak bersambung. Namanya silsilah, musalsal, harus nyambung. Wong ini bun kote kok maksa-maksa bener sih. Gitu, ya. Kemudian dalam halaman 187 dikatakan, dituliskan, tentu para ulama hanya akan mengesahkan periwayatan nasab tersebut selama nasab itu sukhroh, istifadoh, dan tidak ada ulama nasab yang menafikannya. Ini tulisan mereka dalam bukunya. Pertanyaannya begini, lalu mengapa para ulama dari abad ke-3 sampai 9 Hijriah selama itu tidak ada yang mengesahkannya? Bila memang nasab Ba'alawi itu sukhroh, istifadoh, dan tidak ada ulama nasab yang menafikannya, kenapa tidak ada yang mengesahkannya? Ini mereka sendiri yang nulis ini. Jadi saya ini sedang mereka menampakkan dalil-dalil dalam kitab, membuat secara penjelasan. Sebetulnya dalil-dalil penjelasan ini sedang membunuh diri mereka sendiri sebetulnya. Mereka lupa dalam teknik penulisan informasi intelijen, kalau kita buka itu ada yang disebut dengan interaction of note. Jadi pengalihan kata-kata. Mereka menampilkan dalil dalam kitab-kitab, kemudian mereka menyusun sekarang narasi dengan kalimat-kalimat. Kalimat ini untuk menghilangkan, untuk mengaburkan, mengalihkan. Yang harus dibaca itu bukan dalil Arabnya loh, bukan tulisan teksnya. Ini loh penjelasan dari kita nih sebagai penulis tim yang bukan penulis dari ulama Nusantara. Ada pengalihan tulisan. Dan kita paham model-model penulis seperti itu. Ya. Karena kita belajar mana orang yang mengalihkan tulisannya dari sesuatu yang aslinya, ya kan begitu. Ini jadi sebuah manipulasi tulisan. Kalau dalam tata cara penulisan dalam sistem intelijen itu kita pasti kebaca lah, tahu lah kalau orang pernah belajar, ya. Jadi ketika mereka meriwayatkan mengesahkan periwayatan nasab selama nasab itu sukhroh, mengesahkan periwayatan, sedangkan tidak ada selama hampir 6 abad tidak ada satupun orang ulama yang mengesahkan periwayatan nasab Ba'alawi. Tidak ada. Jadi memang tidak ada. Karena tidak ada, mustahil bisa diisbat. Iya, yang disoroti kan metode penetapan nasab yang dilakukan oleh ulama ahli nasab berdasarkan metode sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW dan ulama madhab. Nah, sekarang kita soroti metode sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah itu seperti apa sebetulnya ketika beliau sekarang ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang otentik dan mengajarkan kepada sahabatnya untuk belajar secara ilmiah. Ini hadisnya banyak. Salah satunya yang dari Abu Sa'id yang kemarin pernah dibacakan ketika beliau mengatakan, "Uktubuli ya Rasulullah." Perintahkanlah menulis kepadaku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Uktubu li Abi Sa'id." Menulislah kamu sekalian kepada Abu Syah. Kemudian yang lainnya juga dikatakan dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Itu Nabi Muhammad bicara pada sahabat. Terus kenapa ilmu yang disampaikan harus ditulis? Memang zaman Nabi Muhammad itu belum ada bendelan, belum dijilid ya. Ilmu-ilmu itu baru ditulis setelah musab. Ada yang misalnya yang bisa dikain, atau mungkin kalau dari triplek, kalau kita makan gitu ya, dari triplek, apapun yang bisa ditulis dipakai sebagai alat untuk menulis. Memang ini adalah bentuk tulisan dan ini adalah manuskrip. Ini adalah sumber primer. Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya betapa pentingnya namanya bukti sejaman. Kalau bukti sejaman itu sekarang dijilid, namanya itu kitab sejaman. Makanya saya kadang-kadang suka ketawa-ketawa, kenapa gitu ya, mereka kegeteng gitu ya, nggak ngerti-ngerti gitu ya, disebut dengan kitab itu adalah bukti sejaman. Tulisan, kertas, prasasti. Kalau zaman sekarang mungkin rekaman bisa jadi, ya kan begitu. Banyak lah kalau zaman sekarang. Intinya adalah bukti dan alat bukti. Jadi kalau orang nanya, mana katanya dalil sekarang harus ada
syarat sejaman. Iya, ini hadisnya Nabi Muhammad. Yang ngajarkan itu bukan ulama, Nabi Muhammad. Makanya tulis. Kan nggak mungkin Nabi Muhammad sekarang memerintah sama sahabat, tulislah kitab itu. Sekarang ikatlah ilmu dengan tulisan. Maksudnya nanti aja setelah aku meninggal. Kan nggak begitu maksudnya, ya langsung ditulis. Makanya terdapat banyak mushaf. Dalil-dalil ditulis oleh banyak para sahabat. Ada yang sahabat yang di Kufah, di Baghdad, yang di Mekah, di Madinah. Itu kan berdasarkan tulisan. Dan itulah sumber primer. Bukti sejaman. Itulah kitab sejaman. Ini saya menegaskan ada 3 poin cara berpikir yang saya ingin garis bawahi di sini sebelum menanggapi detail dari 9 poin penyimpangan Kiai Haji Aimaduddin, ya. Tapi nggak ada Kiai Hajinya ya, langsung penyimpangan Aimaduddin, nggak apa lah ya. Nah, ini kritik yang emosional, ya, tidak mau menahan emosi, ini emosional. Tapi kembali lagi kepada basic pembahasan kita. Jadi yang pertama itu dalam buku tersebut ada kesalahan paradigma karena yang dipakai itu ilmu nasab, ilmu syariah dalam tanda kurung fikih, walaupun tanpa membedakan syariah dengan fikih. Yang ketiga adalah ilmu sejarah. Ini seolah-olah ilmu nasab itu tidak islami begitu, seolah-olah gitu. Jadi mestinya kan ilmu filologi yang dipakai itu, ya. Bukan ilmu nasabnya, filologi dipakai dan diperkuat dengan ilmu tobakoh, mestinya begitu, ya. Jadi dalam kajian buku keabsahan nasab Ba'alawi ini tidak membedakan, ya, antara wilayah usuluddin dengan furu'uddin. Antara usul dengan furu' itu tidak dibedakan, ya. Ada semacam simpang siur, ya, nalar berpikir dalam merangkai tulisan keabsahan nasab Ba'alawi itu. Jadi nasab itu kan yang dipersoalkan di sini fokusnya hanya soal masalah benar enggak, ya, Ahmad bin Isa itu punya anak Ubaidillah, ya. Jadi sampai ke persoalan-persoalan fikih yang di situ lebih ke otoritas fuqaha, ya, yang mana di situ fuqahanya juga dari kalangan abad ke-10 ke bawah. Ini yang kemudian jauh dari harapan untuk bisa menjawab tesis Kiai Haji Aimaduddin. Nah, ini yang pertama. Jadi persoalan tidak membedakan mana usuluddin, mana furu'uddin. Jadi jangan mengedepankan pendekatan fikih. Mestinya pendekatan ilmu tobakoh, pendekatan ilmu tarikh sejarah, dan juga ilmu nasab, ya. Apalagi ditambah dengan filologi, wah itu luar biasa. Sumber-sumber otentik bisa ditelusuri untuk memperjelas apakah sumber itu asli apa palsu, ya. Kemudian yang kedua ini soal cara pandang yang perlu kita melihat sebenarnya kejujuran intelektual yang diekspresikan oleh buku itu sejauh mana. Karena apa? Ya, kita melihat bahwa kecenderungan mereka ketika menolak tesis Kiai Imad dengan emosi, ya, karena merasa nasabnya dibatalkan, itu nampaknya sangat berlebihan, dan itu sangat wajar membuat ketika banyak orang itu curiga, ini kenapa, ya, karena di negara-negara Arab itu nggak ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi, ya, apalagi sampai berteriak-teriak dalam diri saya mengalir darah Rasulullah dan seterusnya. Itu di Arab itu nggak ada. Tapi kok aneh di Indonesia ini loh, kok aneh sekali. Ketika nasabnya dikritik, mereka memberikan reaksi yang berlebihan. Mestinya kalau cucu Nabi santai-santai saja,
ya, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, Sayyidina Hasan diracun, ya, cucu-cucu mereka yang asli, ya, pakai shot yang benar-benar cucu Nabi. Itu mereka apa? Dimiskinkan, dikucilkan, dipenjara, dibunuh, disiksa, itu biasa-biasa saja. Tapi kenapa ini cuman diragukan nasabnya aja udah kayak kejang-kejang, ya, kayak mempersetankan, mendajalkan, mengibliskan. Ini yang aneh sekali. Ini curiga kita ini. Ini sebenarnya masa Nabi itu seperti itu? Nabi santai aja lah gitu loh. Jadi sampai keliru, nggak bisa membedakan seperti Kiai Obed tadi menyampaikan. Beda Ahlul Bait dengan Dzurriyyah itu berbeda. Mbak Maimun Zubair juga bilang begitu. Dikutip oleh Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf. Ahlul Bait yang 5 orang itu. Kok framingnya masih Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Cucu Nabi aja masih bermasalah, apalagi ngakunya Ahlul Bait. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Jadi yang nalar yang dikembangkan itu nalar al-sobiyah, nalar fanatik. Lah nalar asobia ini apa? Mengancam peradaban kita. Jadi nalar asobia ini orang gak akan lagi menghormati ilmu. Bocil-bocil udah jadi penceramah dan sebagainya. Udah males nyari ilmu. Lah ini bahaya. Sedangkan di hadis itu jelas al ulama'u warasatul anbiya. Masa pewaris Nabi itu pakai nalar, pakai semangat asobia. Wah, ini justru akan merugikan masa depan umat Islam, ya, masa depan apa peradaban kita, ya. Ini yang mau paham lebih jauh silakan dicari di internet tulisan saya sangat peradaban itu. Ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya menyampaikan, berusaha untuk seinsaf mungkin, ya, karena Sayyidina Ali mengatakan a'zamul masubatul insaf. Pahala terbesar itu adalah pahala insaf. Jadi akademisi itu Islami, ya, makanya Kiai Ubed tadi sudah memberikan keterangan sebagai akademisi, bukan karena mendukung tesis Kiai Imad. Apalagi framing di buku ini seolah-olah itu hanya Kiai Imad, padahal banyak kiai-kiai lain yang bersuara, gitu loh. Dipersonifikasi hanya Kiai Imad, ditambah lagi hanya Imad yang benar, yang lain salah. Ini kan framing, ya. Ini sangat disayangkan sekali kalau framing itu dibiarkan tersebar luas seperti itu. Maka harus dikanter. Ini merusak tradisi keilmuan akademik ini, merusak kedewasaan sikap kita sebagai sebagai nahdliyin, sebagai penjaga warisan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita jadi orang-orang yang nampak tidak dewasa. Nah, ini asobiyah yang kedua itu. Dan yang ketiga ini yang besar-besar aja saya sampaikan terlebih dahulu, jangan sampai asobiyah itu meruntuhkan peradaban Islam, ya. Yang ketiga, ya, soal masalah cara berpikir dari buku ini. Kiai Imad itu dikesankan, digambarkan seolah-olah tidak pakai ilmu nasab, bahkan menabrak ilmu nasab, bahkan tidak menghargai ulama ahli nasab, ya, berkhianat kepada ilmu nasab. Pokoknya framingnya itu seperti itu. Padahal mereka itu tidak mau mendengar hujah-hujah atau jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Kiai Imad. Tidak mau tahu. Nah, ini jadi masalah, tidak mau tahu. Pokoknya ini, ya, justru mereka yang merasa benar itu, tapi merasa benar secara gotong royong berjamaah, gitu loh. Ya, pakai buat buku secara kompilasi. Ya, Imad menjawabnya sendirian. Ya. Tapi yang perlu diketahui, ini tidak perlu dipersonifikasi Kiai Imad masalah nasab ini. Banyak ulama-ulama bicara nasab. Bahkan yang dulu muhibbin akut itu, ya, kayak Kiai Muharrar itu yang viral itu, ya, Kiai Marzuki Mustamad dan lain-lain. Ini akan bersuara. Kenapa? Jangan sampai, ya, hujah ini tidak ada yang menyuarakan. Yang ketiga ini silakan dicermati, ya, bahwa Kiai Imad itu kalau dianalogkan dengan tradisi ilmu hadis atau dalam lingkup living sunnah, ya, kalau dulu ada ilmu hadis itu kan kemudian berkembang, ada ilmu naqdul hadis, ada naqdul mata, naqdul sanad.
ya, itu kalau dalam kajian ilmu nasab ini tentunya Kiai Imad itu punya kontribusi, yaitu menghidupkan ilmu nakdun nasab, ya, ilmu nakdin nasab. Loh, kenapa dari ilmu nasab nggak ada? Ya memang di kampus nggak ada studinya, nggak dipelajari, di pesantren juga nggak dipelajari. Makanya nanti akan ada ilmu nakdin nasab, seperti ada ilmu nakdul hadis itu. Nah, ini embrio ini muncul dari adanya sikap. Ya, makanya Kiai Imad itu rujukannya juga ulama-ulama nasab kok. Tidak hanya orang ahli nasab, tapi ahli ilmu nasab. Seperti beliau menjelaskan ciri-ciri orang yang nasabnya palsu, itu beliau nggak ngarang sendiri juga. Beliau juga mengutip kok. Mengutip Al-Hashimi itu. Ciri-ciri nasab palsu. Terus kurang apa gitu masalahnya itu. Ya kalau tidak terima, tolonglah bersabar, ya, jangan sampai meledakkan emosi. Nah, ini 3 poin besar. Kemudian poin yang merujuk kepada buku itu, ya, ini saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh misalnya di halaman 130, ya, halaman 130 itu lagi-lagi membuat pernyataan bahwa nasab Alawisah menurut ilmu nasab, ilmu syariat, dan ilmu sejarah. Jelas ini tidak berani dengan ilmu filologi. Ya, pakainya itu ilmu syariah yang dipelintir dengan arti fikih. Saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi secara keseluruhan akan saya rangkum dalam sebuah konsepsi saya yang sekiranya bisa mematahkan langsung dari penggugat tesis Kiai Imad. Tapi perlu saya tegaskan di sini, saya mengapresiasi karya Kiai Imad dalam konteks kesamaan pandangan akademik, bukan dalam konteks saya sebagai pengikut Kiai Imad. Ini penting, karena sebagai pecinta ilmu, sehingga merasakan betul perspektif historis atau fakta historis yang disampaikan oleh Kiai Imad. Dan gugatan itu kemarin juga sudah dijawab oleh Kiai Imad. Karenanya nanti saya akan merespon melalui proses dialog setelah mengawali mukadimah ini, ketika ditanya Mas Yusuf atau ketika nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Sebagai sebuah pengantar, saya ingin menyampaikan di bab 2 pada buku menjawab tesis Kiai Imad telah lupa, saya nggak tahu lupa atau dilupakan, sehingga tidak bisa membedakan antara nusus dan waqa'a'. Oleh karena itu, biar tidak lupa Mas Yusuf, saya ingin menegaskan supaya mereka itu bisa memahami batasan madhab menurut Imam Qarafi yang dijelaskan dalam kitab Al-Ahkam fit Tamyizil Fatawa, Al-Ahkam wa Tasarrufatil Qadi wal Imam. Bisa dibuka di halaman 191 sampai 200. Di sini dijelaskan yang dimaksud madhab fikih. Nanti akan sampai kepada satu perspektif yang penting, Mas, untuk mematahkan penggugat tesis Kiai Imad. Yang dimaksud madhab fikih itu adalah hasil istihad imam madhab dalam 5 jenis hukum. Yang pertama hukum syar'iyah, furu'iyah, istihadiyah. Yang kedua, ketetapan sebab sebuah hukum. Ketiga, ketetapan syarat sebuah hukum. Keempat, ketetapan mane sebuah hukum. Dan kelima, ketetapan tentang hujah yang dapat menetapkan sebab syarat mane tersebut dalam kaitan diterimanya di pengadilan. Lah, kaitannya dengan hukum syar'iyah, furu'iyah, istihadiyah, itu dikenal dengan hukum syar'iyah taklifiyah. Kaitannya dengan ketetapan sebab, syarat, mane, tentang hujah,
dikenal dengan syar'iyah wad'iyah. Nah, semua pengikut mazhab terikat untuk mengikuti hukum di atas, Mas. Saya pengikut mazhab Syafi'i, saya terikat untuk mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam 5 ketentuan di atas. Nah, Imam Qarafi mengingatkan orang yang salah paham, termasuk kelompok Habib dan Muhibbin terkait dengan tesis Kiai Imad, saya kategorikan mereka sedang salah paham. Apakah ini fitnah? Tidak. Saya membaca mereka salah paham tesis Kiai Imad dari buku yang telah mereka keluarkan setebal 500 halaman lebih itu. Dan kebetulan malam ini kita kaji di bab 2. Mereka saya kategorikan salah paham, meminjam perspektifnya Imam Qarafi, yaitu mereka yang tidak bisa membedakan antara hasil ijtihad Imam Madhab dengan pengetahuan Imam Madhab tentang terjadinya atau waqa'i, sebab, syarat, dan mane', Mas. Sehingga di sini itu sebenarnya ada 2 hal yang perlu dipahami. Sudah saya ulang-ulang, antara nas, nusus, dengan waqa'i. Waqa'i itu yang terkait dengan fakta historis atau terjadinya sesuatu, sebab, syarat, dan mane'. Contoh tentang wajib menghormati Ahlul Bait. Tetapi fakta sejarah kewajiban menghormati Ahlul Bait itu kita terima itu, Mas, dan kita mengakui itu. Nas itu kita percaya dan kita pegangi sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahmadiyah saya tambah. Tetapi fakta sejarah tentang Ahlul Bait harus jelas. Siapa orangnya? Harus diuji secara ilmiah. Sehingga tidak salah alamat seperti di kata pengantar itu saya temukan Habib itu dimasukkan kategori Ahlul Bait. Dzurriyyah Nabi yang masih aja sampai sekarang itu bukan Ahlul Bait. Mereka adalah dzurriyyah Ahlul Bait bisa jadi, tapi bukan Ahlul Bait. Apalagi Habib yang tidak terkonfirmasi menurut tesis Kiai Imad, ikut-ikut minta disebut Ahlul Bait. Ini kan menyalahi dari fakta historis.